Bersihkan dulu, dibuka. Siap, gerak. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Berdoa menurut kerjaan masing-masing. Berdoa selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ibu mau lihat kesiapan dari Ibu semua. Karena sampah tolong dibersihkan dulu ya. Terus duduknya dengan rapi. Bu. Oke. Kemudian di sebelah sana ada sampah di modal itu. Oke, udah ya. Nah, kan ini enak dilihatnya rapi, bersih. Belajar juga jadi semakin semangat kan? Iya. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Novil Nurzaumi Ani, kemudian Sinta Bagian, selanjutnya Rizky Ananda, Titin Hadia, Benita Tama, Novelin Anak Kamal dan Sejabat, Oke, Arya Nugroho, Siska Amreni, Oke, hadir ya semuanya ya. Oke, sebelum kita masuk pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya kepada kalian. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Pelaku ekonomi, Bu. Oh, pelaku ekonomi, ya benar. Minggu lalu kita telah belajar pelaku ekonomi dan sekarang kita akan mempelajari materi tentang pasar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menayangkan suatu video terlebih dahulu agar karena yang udah kalian sudah mulai loyo ya kan. Oke, silahkan disimak videonya terus nanti ambil kesimpulan dari video. Mengenai pasar. Maksudnya gini, kan di sini banyak orang ya kan. Nah, terus karena desak-desakan, terus coba kalian kaitkan dengan materi kita yaitu tentang pasar. Nah coba apa? Kalau rame-rame gitu saya mau berjualan estek. Oke, benar. Ada yang lagi? Ada yang terlintas di pikirannya itu kalau misalnya desak-desakan, panas, terus apa lagi yang kita terpikir? Coba kita Jualan souvenir. ya, terus yang lain? Bu, Ya, ayo. beli payung.
Oke, benar. Semua jawaban anak-anak ibu terkait video ini benar karena di video terlihat bahwa cuaca lumayan panas, kemudian berdesak-desakan juga. Terus nggak semua tempat ada payungnya atau ada atapnya. Nah, tentunya kita memerlukan suatu barang ya kan. Nah, barang tersebut biasanya kita dapat di mana? Pasar. Oke, selain di pasar ada lagi? Toko, Bu. Oh, di toko ataupun di swalayan ya kan? Ya. Oke. Jadi setelah ibu lihat kemampuan awal peserta ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, itu tentang pasar ya kan? Nah, tujuan pembelajaran kita pada kali ini yaitu peserta didik mampu menjelaskan apa itu pasar, kemudian menjelaskan tentang jenis-jenis pasar dan mampu menjelaskan tentang perbedaan dari pasar itu sendiri. Oke. Nah, kok pada ngomong semua sih? Karena udah siap ya? Aduh, harus ice breaking dulu ya kan? Oke, coba berdiri semuanya. Coba membentuk barisan dua berbajar ke belakang. Ya. Nah, kita akan main benar-benar salah ya. Jika ibu katakan benar, dan jika instruksinya benar salah, kalian harus melakukan yang benar dan salah gitu. Kayak kebalikan dari benar salah gitu. Kalau misalnya benar, berarti kebalikannya salah benar. Paham kan? Oke, jika ibu bilang maju, berarti mundur. Ya. Oke, dengarkan instruksi perkataan semua. Cluenya itu benar salah. Coba maju benar, maju mundur. Mundur maju. Ulang lagi, kurang fokus kalian. Oh gitu. Iya. Mundur ya kan? Mundur maju. Harus loncat ya. Mundur maju. Benar pasti benar salah. Maju mundur. Kan masih benar salah. Masih benar salah ya, berarti mundur maju. Ya. Dulunya salah benar. Ya. Maju mundur. Benar. Maju. Oke, silakan duduk dan ada kalian yang salah. Jadi ayo. Oke. Apa nih hukuman buat ayo? Joget Bu. Menyanyikan sebuah lagu daerah dari Sumatera Barat. Mana Cina sana? Hah? Ayo. Ayo, waktu berjalan ke sana. Ayam bela. Oke, silakan duduk. Ayo, langsung fokus lagi ya.
Ya benar. Betul. Kalau jualan ada apa aja gitu? Ada jual, ada makanan, Oke, benar semua ya. Jadi di pasar itu ada penjual, kemudian ada pembeli, dan tentunya yang paling penting ada barang yang akan dijual, ya kan? Itu kemudian ada permintaan dari konsumennya, ya nggak sih? Nah, itu merupakan konsep dasar dari pasar sendiri. Nah, jadi pasar itu merupakan tempat terjadinya proses jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli sehingga mendapatkan kesepakatan bersama, ya nggak sih? Ya. Ya. Kemudian ada fungsi pasar. Yang pertama apa? tempat bertemu. Tempat pembeli. Ya benar, ada tempat sebagai tempat bertemu antara penjual dan pembeli. Kemudian sebagai Menentukan harga jual. harga atau barang atau jasa yang ditentukan berdasarkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Selanjutnya ada tempat sebagai tempat distribusi barang. Nah, barang atau jasa itu didistribusikan oleh produsen ke konsumen. Itu tempatnya di pasar ataupun di swalayan. Selanjutnya jenis-jenis pasar. Nah, coba Viro dibaca jenis-jenis pasar. Ada beberapa jenis pasar seperti pertama unit pasar dibedakan menjadi pasar konkret dan pasar abstrak. Yang kedua jenis barang yang dijual yaitu pasar barang konsumsi, dan yang ketiga waktu operasi ada pasar harian, mingguan, tradisional, bulanan dan tahunan. Dan yang pasar terakhir luas jangkauan seperti lokal, regional dan nasional. Oke. Nah, itu merupakan jenis pasar. Nah, kita masuk lebih dalam lagi yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan wujud pasar. Nah, berdasarkan wujud pasar itu, pasar dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama pasar abstrak dan juga pasar konkret. Nah, pasar konkret ataupun pasar abstrak yaitu pasar konkret yaitu pasar nyata. Contohnya seperti pasar tradisional. Nah, gambar di atas merupakan salah satu contoh pasar tradisional yang ada di Indonesia, yaitu pasar apung. Ada yang tahu pasar apung itu di daerah mana? Identiknya? Kalimantan, Bu. Kalimantan, betul ya, Ayo. Nah, pasar konkret ataupun pasar tradisional seperti pasar apung yang ada di Kalimantan Selatan. Kemudian ada yang nomor 2 itu termasuk jenis apa? Swalayan. Itu termasuk pasar modern. Di mana di pasar ini barang didatangkan dengan rapi, kemudian harganya sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang ketiga ada pasar apa itu? Pasar digital. Pasar digital. Nah, betul. Rizky, coba sebutkan pasar digital itu masuk ke jenis pasar yang mana? Pasar abstrak ya. Betul, pasar abstrak karena wujudnya tidak nampak ya kan. Terus dia hanya berdasarkan genggaman kita aja gitu. Contohnya seperti pasar online ataupun bursa saham. Oke, dari penjelasan Ibu tadi ada yang mau ditanya? Ada Ibu? Enggak ada. Oke, kita lanjut ya. Iya. Nah, kemudian jenis pasar berdasarkan barang yang dijual. Contohnya seperti pasar yang menjual barang-barang konsumsi. Seperti yang terlihat pada gambar, ada pasar sayur, kemudian pasar buah. Kalau di kota kita Pekanbaru, pasar yang menjual buah-buahan itu identik dengan di mana gitu? Jumbo. Apa yang jumbo? Pasarnya, pasar jumbo. Iya ya. Banyak menjual kemudian pasar buah yang di Sudirman. Tapi itu dalam konteks modern ya, karena dia dikemas dalam bentuk swalayan gitu kan. Nah, selanjutnya ada pasar barang produksi.
Coba Siska, coba berikan contoh dari pasar barang produksi itu. Menurut tekstil Bu, Ya benar. Lalu material Bu, ya benar. Coba Aryo tambahkan jawaban dari Siska tadi. Toko nano. Ya itu. Terus Terus ada toko baju tekstil. lanjut. Ada Lagi. toko alat berat yang jual bahan-bahan alat berat. Oke, benar. Jadi semua pasar barang produksi itu yaitu yang menjual bahan-bahan baku yang setelah jadi ataupun yang belum jadi untuk dipasarkan ke konsumen. Ya, paham ya sampai di sini ya? Oke. Selanjutnya pasar berdasarkan waktu operasi. Nah, anak ibu tadi sudah melihat video yang ditayangkan di awal tadi kan? Nah, itu merupakan salah satu bentuk pasar tahunan ataupun event tahunan, yaitu berdasarkan waktu ya, yaitu pasar tahunan yang dilakukan di 1 tahun sekali. Contohnya tadi yaitu event pacu jalur, kemudian di event tersebut terdapat banyak penjual dan pembeli dari berbagai daerah. Biasanya di pasar tersebut dijuallah aneka pernak-pernik pacu jalur seperti yang terlihat pada gambar ini. Di sini ada yaitu alat dayung dari jalur tersebut, kemudian ada miniatur jalur, kemudian ada gantungan kunci gitu yang masih berhubungan dengan pacu jalur atau budaya buatan seni ya. Siapa yang udah pernah ke Bandar Seni? Ya Bu. Nah, jadi menurut Aryo apa yang menarik dari acara tersebut? Masih dari tersebut. Ya, kemudian Terus banyak terdapat pernak-pernik yang ditemukan di tempat lain ya kan? nggak lihat saya waktu itu. Mungkin saya kurang eksplor. Besok dia explore lagi ya kalau belum baca jalur ya. Nah, tadi ada pasar tahunan. Selain itu ada pasar harian yang beroperasi setiap sehari sekali ataupun ya setiap hari. Contohnya seperti kalau di Pekanbaru itu ada pasar pagi Selasa, yang maksud pagi pasar pagi mereka itu yang buka setiap hari ya kan. Kemudian ada pasar mingguan seperti pasar hari Selasa yang adanya setiap hari Selasa saja. Kemudian ada pasar bulanan. Nah, pasar bulanan ini beroperasi sebulan sekali. Contohnya seperti pasar malam. Nah, lanjut ya. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, lanjut. Selanjutnya jenis pasar berdasarkan luas jangkauannya, yaitu pasar lokal, kemudian ada pasar regional dan pasar nasional serta pasar internasional. Nah, pasar lokal ini melayani masyarakat dalam satu daerah tertentu saja. Contohnya seperti pasar yang di jalan sekolah itu pasar apa tuh? Yang pasar sekolah itu cuma ada di Mumbai saja ya, nggak bisa ditemukan di Padang ataupun di daerah lain. Selanjutnya ada pasar regional. Nah, pasar regional ini melayani beberapa wilayah ataupun provinsi. Selanjutnya pasar nasional yang melayani dalam satu negara saja. Selanjutnya pasar internasional. Nah, pasar internasional ini seperti ekspor dan impor ya. Kemudian, oke. Itulah pemaparan materi dari Ibu. Nah, jadi Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kelompok. Oke.
Silakan anak ibu cermati. Oke, silakan cermati dua video yang ditayangkan. Terus pahami dan resapi apa saja yang terkandung dalam video tersebut. Nah, ini merupakan bentuk puasa apa? Puasa tradisional. Ya, coba lihat betapa ramainya pasar ini. Oh, berarti bisa tahu-tahu ya, Bu ya? Iya, benar. Tapi namanya bukan panas. Ini di mana nih, Bu? Ini merupakan salah satu bentuk pasar tradisional yang ada di Banten sini. Tidak, pertanyaan bagus dari izin pertanian. Ini pasarnya dibuka kembali atau tidak? Tidak. Ini merupakan salah satu bentuk pasar tahunan ya, yang dibuka hanya setahun sekali saat event persejalan. Ya, pasar pakai pasar yang betul. Siapa itu? Itu hanya bisa ditemukan di pasar tradisional. Sudah ya. Kita beralih yang foto tadi. Kita beralih kepada bentuk pasar ini ya. Coba disimak. Coba bayangkan perbedaan besar
Setelah anak-anak itu tadi menonton video yang telah ditayangkan, coba bentuk dua kelompok. Ya, dua kelompok dibagi dua aja di sini. Oke. Nah, tugasnya yaitu coba identifikasi dari dua video tadi, identifikasi perbedaan antara dua jenis pasar tersebut, dan kemudian coba berikan contoh minimal 5 pasar tradisional yang ada di Indonesia, kemudian 5 pasar modern yang ada di Indonesia. Oke, silakan diskusikan bersama teman kelompoknya. Ayo, apa saja? Dia ngomong. Semangat Bu. Dia ngomong dulu. Apa namanya? Iya, bisa kolaborasi ya tentunya. Kalau kita sebagai individu nggak boleh, nggak bisa kerja sendiri, harus berkolaborasi sama teman. Nanti kan aku tulis ya. Dari sini. Oke, gue kasih waktu 3 menit. Selain pasal akun yang telah Ibu jelaskan tadi ya. Baik, Bu. Pasar kaget masuk pasar tradisional. Kaget. Saya kaget masuk pasar tradisional. Ada yang baru tahu. Yang lainnya terus bisa ditawar juga ya. Banyak kelebihan di pasar tradisional. Masih pasar ini paparannya banyak sekali. Tukang parkir untuk tukang parkir. Ya, karena tukang parkir itu kan memberikan pendapatan juga untuk provinsi Riau. Oh, itu banyak. Iya, itu merupakan bentuk retribusi kepada daerah. Itu merupakan pendapatan. Kalau di korupsi itu duitnya Soalnya ini kan pajak siapa? karena kan besar potensi itu. Ke pemerintah provinsi Riau. Oke, waktunya 3 menit lagi. Jangan ngomong, Vicky. Masyarakat. Sampai di bawah. Boleh. Serabu. Ya, nanti Bisa nulis. datang dari Iya Bu, tadi udah lewat. Oke, waktu tinggal 1 menit lagi. Belum selesai Bu. masih banyak yang itu. Sama Deren. Sama Deren. Sekalipun. Oke, udah selesai anak dulu. Udah Bu. Jadi kita tunggu teman yang belum ya. Kita lupa. Sama tarik. Ayo sama Deren kan?
Pesan tadi. Gimana? Putri Ramayana. Sudah selesai? Dulu, lagi Bu. Iya. Disegerakan ya. Budiman. Iya. Jabu. Kelompok kami Mas ya. Terus berkelompok. Satu. Budiman. Satu. Oke. Silakan kalau yang nomornya mempresentasikan Ini yang sudah tulis. kelompok Lagi. ini mau minta berkira ya. Oke. Ini Mamira. Karena perwakilan ini cowok. Hmm. Silakan kelompok satu presentasikan hasil diskusinya. Oh iya. Wow. Enggak dia sudah pada Bu. Ini juga Bu. Saya jauh dulu. Mana? Pasalnya mau fokus pada pendidikan dulu ya. Dulu. Misalnya. Nah, silakan. Jadi Kelompok satu. hasil dari kelompok satu perbedaan antara pasar modern dengan pasar tradisional adalah dari operasionalnya, baik itu dari jam operasional ataupun operasional yang lainnya. Terus yang kedua dari harga yang ditawarkan di pasar modern ini jauh lebih tinggi dibanding dengan pasar tradisional. Kalau misalnya perbedaan lainnya, penataan di pasar tradisional ini kurang rapi, sementara di pasar modern ini rapi dan sudah ada yang ditugaskan untuk melakukannya. Oke, terlihat dari tayangan video tadi ya. Ya, terus tadi gue minta beberapa contoh pasar tradisional dan pasar Oke, modern. dari Indonesia. Kalau untuk pasar tradisional, yang seperti kita ketahui itu ada Tanah Abang di Jakarta, Iya, benar. ada pasar Gede Solo di Solo, ada pasar Johar Semarang, ada pasar Klewer di Solo, sama ada pasar Pagi di Arena. Oke. Nah, itu bisa menjadi pengetahuan baru ya bagi anak semua. Terus untuk pasar modernnya kita ada Alfamart, Indomaret, Matahari, Ramayana, Carrefour, Giant, Oke. Sangat banyak ya contoh-contoh dari jenis pasar tradisional dan modern yang ada di Indonesia. Silakan kelompok dua presentasikan hasil diskusi. Ya. Kalau dari perbedaan itu kurang lebih sama dengan yang kami sampaikan di jam operasionalnya berbeda. Ya. Terus juga di kebersihannya. Kalau misalnya tadi kita lihat di pasar tradisional itu kebersihannya kurang, sedangkan di pasar modern itu ada yang bertugas untuk membersihkan dan keamanannya juga berbeda. Lebih aman lagi misalnya kita berbelanja di pasar modern dibanding pasar tradisional. Terus juga 5 pasar tradisional yang diminta ada pasar Pusat Sukaramai Bulan Baru, pasar Dewi Sartika dari Muri, pasar Pagi Nobis pasar Pagi Nobilias, pasar Aula Seluruh di Pekumba, terus ada pasar Pagi Selasa di Argo. Oke, sangat beragam ya. Pasar Ada Ada dari ada yang dari kelompok ya. Oke, dan pasar modern itu ada pasar Buah Sudirman, Peterpan, Indomaret, Budiman, Warna dan Bumi. Oke, tepuk tangan. Semua jawaban yang telah disampaikan oleh perwakilan kelompoknya itu benar. Ibu harap apa yang kita pelajari hari ini membuka lembaran baru dan pengetahuan baru untuk anak-anak ibu semua. Jadi untuk sebagai closing statement ini ibu mau meminta salah satu dari kalian untuk memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan yang tidak paham, ada yang ingin ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah. Oke, bagus, keren sekali anak ibu ya. Oke, silakan siapa yang mau memberikan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini?
Silakan anak ini Pratama untuk memberikan kesimpulan. Beresin aja Bu. Iya. Bu, menurut saya Bu, berdasarkan yang saya sebutkan dari kita pada hari ini Bu, dari ukuran pasar, fungsinya apa, jenis perbedaan pasar tradisional dan pasar modern, perbedaan mana, dan itu bisa menambah, kalau saya pikir Bu sudah menambah wawasan mencari pelajaran hari ini. Bagus ya. Oke, jadi pelajaran kita hari ini yang paling utamanya pentingnya kita mengetahui pasar ini bisa membuat kita bagaimana menyikapi bagaimana kita menyikapi saat berada di pasar. Kita harus hati, kemudian selalu menjaga barang-barang yang kita bawa itu agar lebih aman. Kan tadi dibilangnya di pasar tradisional keamanan kurang terjaga. Nah, kita harus bisa menyikapi tersebut. Kemudian dan juga selama di pasar kita harus menjadi konsumen yang bijak ya. Jangan semua yang nampak mau dibeli. Oke? Semoga apa yang Ibu sampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi anak-anak Ibu semua. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Silahkan ketua untuk Siap, bro.